Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pernah kami bersama Dewan Gubernur, Bu Destri, Bu Aida, Pak Riki, dan juga Pak Tommy. Mohon izin Bu Fili berhalangan hadir karena sedang menghadiri sidang Deputi G20 di Amerika Serikat. Memohon izinnya untuk menunjukkan kami semua memang timnya, satu tim Dewan Gubernur untuk menjunjung tinggi diskusi rapat kerja dalam Komisi 11 DPR RI. Kami terima kasih atas tadi 18 dari pimpinan dan anggota yang menyampaikan pandangan, saran, dan juga apresiasi, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti insya Allah kami bersama akan memberikan jawaban dan juga masukan dan kemudian tindak lanjut yang kita perlukan. Tapi yang utama dan pertama kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR sampaikan kepada kami untuk kinerja 2025. Yang tadi sudah disampaikan bahwa kinerja tahun 2025 tentu saja didasarkan pada waktu kondisi global yang Februari tahun 2025 tiba-tiba ada kebijakan Amerika Serikat yang tentu saja pada waktu itu tidak pernah kita pikirkan pada saat membuat program kerja anggaran tahunan di akhir tahun 2024. Bersamaan pada waktu itu kita juga merumuskan IKU, indikator kinerja utama pada tahun 2024, tahun 2025, dan juga berbagai langkah-langkah kebijakan termasuk anggarannya di tahun 2025. Dan kemudian kami berusaha maksimal untuk mencapai IKU tadi, dan kami April, dan terima kasih atas berbagai apresiasi yang ada. Tadi kami sampaikan itu menjadi motivasi untuk bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, fokus dari pembahasan raker ini adalah penilaian kerja tahun 2025, dan dari kami mewakili Bank Indonesia Dewan Gubernur menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih atas apresiasinya yang tadi untuk kinerja tahun 2025. Dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau boleh saya kelompokkan satu yang berkaitan bagaimana lebih baik lagi untuk merumuskan IKU sampai kemudian kinerjanya, supaya nanti kita lebih baik lagi untuk misalnya tahun 2027 ke depan. Karena gimana pun juga kita selalu ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bagian yang kedua nanti kami sampaikan juga penjelasan secara lengkap. Ini adalah update ya, yaitu tahun 2026 yang khususnya tadi banyak pertanyaan berkaitan dengan nilai tukar. Kalau boleh saya grouping dari berbagai 18 pertanyaan, kalau boleh saya grouping. Bagian yang pertama, bagaimana kita lebih baik lagi dalam pengukuran kinerja sampai program kerja yang nanti itu saja menjadi masukan kami siapkan nanti sekitar bulan Juni-Juli kan kita akan melakukan pembahasan awal untuk penyusunan program kerja penyampaian IKU tahun 2027 dan nanti akhir tahun seperti itu ya. Tapi kami memang perlu konsultasi terus supaya yang kami yang merumuskan itu memang kesepakatannya secara bersama. Yang pertama, untuk bagian-bagian yang pertama, sebagaimana kita sepakati bersama bahwa dalam proses
perumusan program kerja dan juga anggaran kami ada rencana 5 tahunan. Dari 5 tahunan kami untuk tahun yang akan datang itu sebagai bagian untuk merumuskan perencanaan tahunan. Nah, perencanaan tahunan yang kemudian didasarkan kepada proyeksi-proyeksi tahun yang akan datang sebagai dasar untuk perumusan IKU. Perumusan IKU dan kemudian kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Komisi 11 untuk nanti kalau ada beberapa perbaikan, mari kita sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan bagaimana merumuskan suatu IKU ya sebagai nanti dasar penilaian kerja dan juga berikut program kerjanya sampai kepada anggarannya. Itu kami siap untuk nanti berdiskusi, Pak Dolfi, Pak Ketua, kita diskusi, Pak Hanif, terima kasih, kita diskusi bagaimana kita melihat lebih baik ya karena untuk yang tahun 2026 ini kemarin di akhir tahun 2025 kan kita sudah menyepakati itu IKU-nya apa, kemudian program kerjanya apa, anggarannya beragam jadi paket waktu itu kita pembahasan lengkap itu ya. Tapi untuk tahun 2022 itu yuk kita perbaiki bersama dengan berbagai masukan-masukan tadi supaya tahun 2027 lebih baik lagi dong. Itu seperti itu baik dalam penurumusan IKU program kerja sampai kepada anggaran yang nanti menjadi dasar penilaian kinerja. Dalam konteks ini kami terima kasih bahwa berbagai pandangan-pandangan itu sangat tepat untuk kita bisa merumuskan IKU tahun 2027 lebih baik. Kami dari hasil pembahasan ini, insya Allah nanti kami akan rumuskan, kami perlu konsultasi dengan Bapak Pimpinan dan anggota supaya itu menjadi kesepakatan bersama. Dalam konteks seperti ini, dalam pemahaman kami bahwa satu, IKU itu apa? IKU adalah didasarkan adalah suatu target-target dari penjabaran bagaimana Bank Indonesia melaksanakan tugas sebagaimana pasal 7 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, di dalam konteks seperti ini itulah sebagai suatu sasaran tahunan. Sasaran tahunan kita rujuk dari penjabaran tujuan mandat Bank, yaitu menjaga stabilitas rupiah, yaitu pencapaian inflasi, stabilitas nilai tukar, itu bagian pertama, kemudian turut mendukung stabilitas sistem keuangan, dan juga menjaga stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itulah narasi dalam undang-undang adalah itu yang kami selama ini nanti mohon masukan dan kita diskusi lebih lanjut ya. Satu, kita jabarkan stabilitas nilai rupiah yang pertama adalah inflasi. Ya. Kemudian nanti stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi dalam merumuskan IKU, pendekatan yang kami lakukan ada 3 kriteria. Satu adalah controllable dalam mandatnya dan cakupan BI, ya. Yang kedua adalah realistis, dan yang ketiga adalah measurable. 3 indikator itu yang kita gunakan dalam merumuskan IKU sebagai menurunkan dari tujuan. Controllable, kemudian realistis, dan yang ketiga adalah measurable. Itu ya. Mari kita diskusikan pemahaman kami yang kami lakukan untuk IKU 2025 dan juga IKU 2026. Satu, berkaitan bagaimana controllable, measurable, dan realistisnya dari stabilitas nilai rupiah versi yang pertama adalah inflasi. Inflasi kami itu ada target yang ditetapkan pemerintah atas rekomendasi Bank Indonesia, yaitu adalah 2,5 plus minus 1%. Berarti 1,5 sampai 3,5% itu diputuskan oleh pemerintah. Kami menyampaikan rekomendasinya, yaitu kesepakatan BI dengan pemerintah. Mari kita ukur bagaimana menjabarkan controllable, realistis, dan measurable. Nah, bicara inflasi, kalau kita tahu kenapa ada
tiga segmen dari inflasi. Satu adalah IHK, di dalamnya terdiri dari tiga, volatile food, administered prices, dan core inflation. Mengapa dalam IKU kami yang terkontrol oleh BI adalah berkaitan dengan core inflation? Karena kalau harga pangan naik turun itu kami dekati itu adalah karena ada ketersediaan pasokan bahan pokok ya. Yang kenapa kami dekatinya seberapa besar efektivitas tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah program-programnya begitu. Sampai kemudian administer prices. Itu kan keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM atau listrik itu ya. Sehingga kenapa target kami di IKU inflasi itu yang measurable-nya dan kemudian realistisnya ada di core inflation. Sehingga yang performance indicator-nya adalah core inflation. Sementara yang volatile food dan administer prices sebagai monitoring indikator. Itu IKU-nya adalah itu adalah kita bicara inflasi. Nah, selama ini kami menyampaikan itu dan dari tahun 2025 alhamdulillah core inflation-nya tadi sampaikan Pak Dolfi 2,9 masih di sekitar itu. Kita boleh berdebat ngukurnya apakah itu 100 atau 100 sekian segala macam itu kita boleh berdiskusi. Tapi faktanya core inflation 2,5 di dalam kisaran yang ditetapkan pemerintah 1,5 sampai 3,5%. Itu mengenai inflasi. Sekarang kita bicara menjabarkan stabilitas nilai tukar rupiah. Kata-katanya adalah stabilitas nilai tukar rupiah, bukan tingkat nilai tukar rupiah. Kita bicara stabilitas, bukan level. Nah, ini yang harus kita jabarkan. Nah, yang kami dekati sekarang adalah yang kita sebut stabilitas adalah volatilitas nilai tukar rupiah yang average-nya 20 hari. Jadi kami membuat naik turunnya nilai tukar rupiah, average dalam 20 hari itu rollingnya seperti apa. Nah, kami cek tadi itu di dalam year to date sekarang itu adalah 5,4%. 5,4%, which is actually itu masih relatif stabil. Itu bicara lagi-lagi mandatnya undangan stabilitas nilai tukar rupiah. Mari kita berdiskusi mengukur stabilitas. Stabilitas bukan level, tapi adalah bagaimana naik turunnya. Naik turunnya kami dekati adalah standar deviasi yang rolling selama 20 hari rolling terus lah. Kami tadi cek ya Bu Desi ya 5,4%. Nah, berapa? 5,4%. Itulah seperti jadi itu adalah mari kita memahami ini dan juga ikut menjelaskan kepada masyarakat bahwa adalah stabilitas bukan levelnya lah seperti itu yang kami lakukan 5,4 menurut ukuran. Kenapa kami masih menggunakan stabil? Karena acaranya lah volatilitas, bukan berarti bahwa kami tidak melakukan. Karena kami jelaskan lah seperti kami lagi bicara pengukuran IKU dan segala macam. Nah, tadi timbul pertanyaan, apakah stabilitas nilai tukar rupiah mau diukur Pak Dolfi dengan rentangnya yang asumsi nilai tukar? Kan kita ada average tahunan berapa, ada kisaran bawah, kisaran atas untuk tahun 2026 seingat saya kalau di dalam budget itu 16.500 ya, kisaran bawahnya 16.200, kisaran atasnya 16.800 ya. Nah, nanti kami akan jelaskan bagian kedua. Year to date sekarang, average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demand-nya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba, Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan, nah kenapa kami masih yakin gitu ya. Tapi volatilitas IKU-nya kita volatilitas sekarang loh ya. Tapi tahun depan monggo nanti kita diskusikan, kita sepakati tidak hanya volatilitas tapi juga kisaran.
16.2, 16.7 ya sesuai. Monggo nanti kita berdebat supaya kita ada kesepakatan antara Komisi 11 dengan kami lah seperti itu. Monggo Pak. Ini Pak, menerjemahkan stabilitas ini nih Pak. Tadi kan Bapak bilang stabilitas bukan pada level, tapi pada gejolaknya yang diukur tadi berapa? 5%. 5,4%. Nah, menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil, itu apa ininya Pak, landasannya? Kalau kita menggunakan pengertian stabilitas dalam ilmu-ilmu yang lain, stabilitas itu adalah kemampuan untuk kembali kepada posisi semula, Pak. Itu bisa didefinisikan demikian. Nah, Bapak menggunakan definisi stabilitas, menggunakan definisi yang mana ini? Apakah ini definisi yang berlaku umum di Bank Sentral, atau ini definisi tersendiri yang dibuat oleh Bank Indonesia, atau bagaimana? Karena kalau kita baca pengertian stabilitas, itu adalah kemampuan untuk kembali kepada posisi semula. Nah, kalau posisi semula ini kita asumsikan nilai fundamental ekonominya, nah kemampuan untuk kembalinya ini yang penting, stabilitas. Bukan dia, itu maksudnya definisi itu datang dari mana, kemudian kriteria angka 5,4% datang dari mana itu Pak? Menyatakan itu stabil. Kenapa nggak 1%? Misalnya, kenapa nggak 2%? Kenapa harus 5 dianggap volatilitas yang dianggap stabil? Ya, silakan Pak. Begini Bapak, memang tidak banyak bank sentral yang mentargetkan nilai tukar. Hanya Singapura aja, Hong Kong, dan berbagai yang mandatnya adalah targetnya adalah nilai tukar. Sebagian besar negara termasuk emerging market itu nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam segala ini memang banyak yang kemudian ya dibiarkan mekanisme, sehingga beberapa indikatornya, makanya kalau negara lain volatilitasnya lebih gede meskipun levelnya depresinya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi Pak Dolfi, oleh karena itu kami menggunakan volatilitas itu dasarnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu kan kita ukuran statistik, mohon maaf saya tidak ingin menggurui. Standar deviasi kan tentu saja berapa standar deviasi dari min kan ya, kita ukur itu Bapak, bukan kembali kepada level awal gitu ya, gitu Pak. Kita just dasar ukuran statistik saja. Standar deviasi saya ada, ingin itu Pak Gubernur. Ini sebagai diskusi Pak ya. Kita bukan, Bapak tadi kan menyampaikan tidak menggurui, kita juga tidak ingin menggurui Pak. Tantangan ekonomi kita kan makin berbeda Pak. Dan standar deviasi ini kan sudah sangat lama dipakai oleh BI. Dan kemudian tidak mencerminkan apa yang selama ini disampaikan oleh Bapak juga, disampaikan oleh Menteri Keuangan, dan disampaikan termasuk kita, saya termasuk sering menyampaikan, tidak mencerminkan kenapa nilai tukar kemudian tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian standar deviasi itu masih dipakai dan itu tidak menjadi cerminan bagi fundamental ekonomi kita, kenapa itu masih dipertahankan? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang kami sajikan tadi adalah yang kita sudah diskusikan untuk tahun 25-26. Ini kan dasarnya menggunakan volatilitas tadi. Kalau saya mendengarkan, kami berterima kasih atas masukan-masukan tadi dari Bapak Ibu. Ya mari kita pikirkan apakah ada definisi baru, ukuran baru untuk stabilitas. Tidak hanya volatilitas yang tadi, tapi juga suatu dalam menyusun APBN maupun menyusun RADBI kan ada average of the year, Bapak. Dan itu ada kisaran bawah dan kisaran atas. Average of the year, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan dari Ibu Sekalian, waktu menyusun berapa
rata nilai tukar 1 tahun kan sudah didasarkan dengan konsisten dengan proyeksi inflasinya berapa, proyeksinya pertumbuhan ekonomi berapa, dan neraca pembayaran gimana, sehingga kita bisa menggunakan sebagai referensi Bapak ya, sebagai referensi average of the year dan kisaran batas bawah itu nilai tukar yang sesuai dengan fundamental. Nilai tukar fundamental itu kan nilai tukar yang sejalan dengan perkembangan ekonomi makro ya tadi kan. Nah, seperti tahun 2026 ini kita sepakat inflasinya 2,5 plus minus 1. Waktu itu pertumbuhan ekonominya dalam APBN 5,4%. Berapa nilai tukar yang sesuai dengan tacian sampai pertumbuhan itu? Dulu kita sepakati reratanya 16.500 dengan kisaran 16,2 sampai 16,8 atau 16,7 saya lupa ya. 16 batas. Apakah itu menjadi suatu kisaran baru? Kalau itu, makanya tadi jawaban yang singkat kepada Pak Dolvi tadi, nilai fundamental berapa? Average of the year 16.500. Kisaran bawahnya 16,2, kisaran atasnya 16,8. 16,8. Apakah BI yakin akan masuk? Masuk. Karena sekarang 16,9. Nah ya rata ya year to date ya 16.900 year to date, dan pengalaman kami kalau April Mei Juni memang lebih tinggi. Nanti kalau Juli Agustus akan menguat, sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran 16,2 16,8. Begitu Bapak yang tadi kami ingin. Tapi mohon maaf, nanti ini sebagai IKO baru ya untuk tahun 2027 bukan 2026 ya Pak. Ini Pak, saya mempunyai asumsi begini Pak, antara makroekonomi fundamental dan nilai tukar. Kita ini ketemu kolam renang yang ini makroekonominya Pak, fundamentalnya. Kolam renang yang bersih, bening, warnanya biru, pokoknya layak lah. Tiba-tiba kita ketemu nilai tukar Pak, di akuarium, yang sumber airnya dari kolam tersebut. Atau kita ketemu lautan luas yang jernih dan sebagainya, itu fundamental ekonomi kita. Terus kita ketemu kolam renang yang sumbernya dari air laut itu. Terus kita ketemu Pak, kolam renangnya bagus, akuariumnya butek, yang tidak mendasarkan kepada kolam renang yang bersih tersebut. Sementara yang jaga kolam renang kita salahkan, atau yang jaga akuarium yang kita salahkan. Ini yang terjadi Pak. Kolam renangnya bersih, jernih, bagus, akuariumnya yang bersumber dari kolam renang itu airnya keruh, banyak lumutnya, dan lah ini yang terjadi. Ini kan kalau kita Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa ada negara yang menggunakan pendekatan ini, pendekatan itu. Kita membicarakan fundamental. Tadi Bapak bicarakan fundamental, saya juga bicarakan fundamental. Tetapi rupiah pernah dalam sebuah sejarah, fundamental ekonomi kita sedang menghadapi tekanan dan kita sedang mengalami situasi krisis yang sangat dalam. Tahun 99 sampai tahun 98 sampai 99 dalam waktu singkat, rupiah pernah 6.000. Zamannya Pak Habibie. Kita semua orang menghadapi tekanan Pak pada saat itu. Tekanan krisis, di tengah krisis bahkan kita. Rupiah dari nilai yang tertinggi, the highest ever. Dan kemudian turun ke 6.000. Dalam keadaan krisis loh Pak. Terus kita mempunyai BPPN, kemudian terjadi situasi politik dan sebagainya. Dan kemudian dari 6.000 itulah equilibrium baru setelah kita menghadapi tekanan rupiah karena krisis moneter itu, kita kemudian naik, kemudian ke 9.000 dan sekarang sampai ke situ. Jadi ada situasi fundamental kita menghadapi tekanan bahkan di saat krisis. Dan kemudian kita ada situasi fundamental yang seperti ini, orang bicarakan sentimen dan sebagainya, tapi kita menghadapi ini. Artinya apa? Itu. Nah, artinya apa? Kita tidak pernah bisa menemukan rumusan yang baku. Ketika tidak menemukan rumusan yang baku, terus siapa Pak yang bisa menemukan rumusan yang bagus sementara Bapak sendiri tidak bisa menemukan? Iya Pak.
Di dalam proses perumusan kebijakan yang diadopsi oleh Indonesia itu sudah ada prosesnya. Berapa sih nilai tukar quote-unquote fundamental? Tadi saya sampaikan sekali lagi, menurut decision making proses di Indonesia yang kita sebut nilai tukar fundamental adalah yang sejalan dengan forecast makroekonomi. Di dalam prosesnya itu dibahas di dalam Banggar dan juga di Komisi 11. Nilai tukar rata yang cocok dengan inflasi, dengan pertumbuhan, dengan mempertimbangkan neraca pembayaran maupun yang macam-macam itu. Jadi kembali lagi ke sana. Nah, monggo kalau ini decision making ini diubah ya monggo, itu kan kesepakatan, itu dibahas di Banggar di sini dan kemudian sebagai dasar itu kami juga menggunakan itu untuk Ratbi, meskipun di Ratbi kami update perkembangan terbaru kan. Salah juga karena kami kan RAPBN kan dibahas di Mei, Juni, Juli itu ya. Sementara Ratbinya di akhir tahun. Itu yang kemudian menjadi rata nilai tukar dalam satu tahun yang konsisten dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kredit dan segala macam lah seperti itu. Prosesnya adalah seperti itulah decision making proses secara nasional yang sudah diakui. Dalam pembahasannya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kan, biasanya dengan Menteri Keuangan, berapa sih pertumbuhannya, berapa sih inflasinya, berapa sih rata nilai tukar rupiahnya, berapa sih yield SBN-nya, itu kan dibahas. Itu adalah suatu kesepakatan nasional yang kemudian kami gunakan waktu kami mengajukan Ratbi. Nah, monggo Pak Ketua, kalau memang penyusunan secara nasional itu mau diubah ya monggo, ini kan kesepakatan nasional seperti itu. Kalau Bapak kembalikan kepada kesepakatan nasional, itu kan artinya kesepakatan politik. Kesepakatan politik di ruang ini Pak dibuat. Dan di ruang ini kesepakatan politik terhadap nilai tukar ratanya itu di tahun ini ya memang masih belum final di 16.500. Ya kan? Lah, mudah-mudahan nanti akan ada penguatan di bulan Juli, Agustus, September ada penguatan sehingga akan turun dan kita itu. Ya ini kan kita kembali lagi Pak ke situ. Tapi menurut saya kesepakatan politik itu akan menjadi basis legitimasi kepada Bapak untuk melakukan langkah-langkah itu. Nah ini Pak, tapi tolong juga dijaga dan dihormati bahwa kita saat ini keputusan politik sebagai kesepakatan itu di 16.500 dan reratanya di 16.500 dan sampai sekarang rata itu mulai dari start 1 Januari 2026 sampai sekarang 16.500 saja belum pernah 16.500 saja belum pernah. Lah terus kita mau kalau begitu sepanjang nanti di akhir tahun, di pertengahan bulan, di pertengahan semester, rupiah harus berada di kisaran 16.000 flat supaya 16.000 itu dapat 500. Harus 16.000. Karena sekarang udah 17.000. Iya. Kalau begitu, kalau kita bicara itu. Lah sekarang effort Bapak apa? Lah sekarang kita meminta di ruangan itu tolong dijaga kesepakatan politik itu. Itu aja. Ya, kalau nanti Bapak Ibu berikan kesempatan kepada kami di bagian kedua kami akan menjelaskan. Dan apa keyakinan kami, average of the year sekarang year to date-nya kan 16,9. Kami meyakini nanti kami sampaikan langkah-langkahnya lagi sehingga kami meyakini nanti Juli Agustus akan menguat sehingga the whole year rata tahunannya masih dalam kisaran kesepakatan nasional yang tadi 16,2 sampai 16,8 ya. 16.8 kesepakatannya itu seperti itu. Beri kami waktu untuk menjelaskan langkah-langkahnya apa dan berbagai pertanyaan masukan dari Bapak Ibu tadi sudah kami masukkan termasuk dari Pak Primus maupun kami masukkan nanti kami jelaskan apa-apa 7 langkah ya, kami menjelaskan kurangnya di mana, kami yang perlu akan genjot mana ya, itu kami akan jelaskan termasuk tadi dengan Pak Erik dengan macam itu juga tidak beri kami waktu untuk menjelaskan Bapak
Bapak? Karena kita kan baru bagian pertama bagaimana mengukur seperti itu. Intinya, Pak Gub, yes, monggo Bapak. karena ini 2025 ada dua bagian nih, 2025, 2026. 2026 oke lah. Nah, kalau kita evaluasi yang 2025, Pak. Kenyataannya itu kan 16.865. Kalau pakai APBN 16.000. Nah, ini kan masih pakai teori yang volatilitas itu tadi, Pak. Nah, kalau misalnya kita evaluasi yang 2025, Pak, mengembalikan kepada komitmen politik kita sesuai di dalam Undang-Undang APBN, itu berapa biaya yang diperlukan BI? Karena kalau ke depan kan itu anggaran kebijakan kita nggak bisa bahas. Yang post factum kan kita bisa. Kita lihat aja yang 2025 yang sudah lewat. Kalau BI mau mendekatkan kepada komitmen politik di Undang-Undang APBN 2025, 16.000, itu apa? Atau biaya anggaran kebijakan yang diperlukan berapa? Supaya tidak ada indikasi yang disampaikan Pak Ketua tadi. Rupiah melemah kok BI yang untung. Begitu. Coba Pak, kita simulasikan yang 2025. Gini Bapak, nanti kami buat simulasi. Jadi begini Bapak ya, kesepakatan kita pada 2024 November Desember bahwa target IKU-nya nilai tukar rupiah stabilitas adalah volatilitas. Iya. Bukan level. Nah, Paham Pak. saya tahu. Sebentar Bapak, biar berikan waktu kami untuk memberikan jawaban, sabar Bapak ya. Seperti itu. Ini jadi tahun 2025 didasarkan pada kontrak yang kita sesuai 2024. Nah, tadi pembahasan kita adalah masukan untuk kedepannya. Masukan ke Saya ada gambaran Pak Go. Ya. Kalau kita exercise yang 2025, Yes. mumpung karena kita kan lagi bahas juga ini Betul. kinerja BI 2025. Kalau kita gunakan itu sebagai acuan, itu kira-kira BI itu untuk 2025. Karena kalau 2026 kan kita tidak bisa masuk ke dalam anggaran kebijakannya BI untuk intervensi untuk apapun. Ini kan sudah post factum. Kita analisa yang post factum aja Pak. Walaupun itu hanya sebagai dasar pengetahuan kita untuk nanti merumuskan yang 2027. Itu aja Pak maksudnya Pak. Iya Bapak, makanya tadi beri waktu kami untuk membuat exercise karena itu nilai tukarnya berapa, suku bunganya berapa, globalnya berapa, terus nanti apakah kami harus naikkan suku bunga, pilihannya kan gitu kan Pak Davi ya, naikkan suku bunga atau mau intervensi lebih besar sehingga kemudian dampaknya terhadap keseluruhan itu mohon maaf nggak bisa kemudian kami ngitung sekarang pakai tulis, beri waktu kami sekaligus kalau boleh usul Pak Davi ya, itu sebagai bagian nanti yuk kita rumuskan IKU yang baru, kalau boleh sepakat itu monggo nanti Bapak Ibu sempatnya kapan kami beri waktu, kami maju untuk diskusi apakah di forum formal. Pimpinan, Monggo, belakangan. Usul Pak Gub, apa mungkin Pak Gub ingin maksudnya rapatnya tertutup supaya lebih nyaman menyampaikan? Jadi gini Pak Primus, tadi kita baru bicara bagian pertama mengenai bagaimana merumuskan IKU, merumuskan program kerja, merumuskan yang itu yang selama ini kita atas dasar kesepakatan waktu Ratbi 2024-2025. Kami terima kasih atas masukan-masukan tadi untuk nanti masuk bagaimana merumuskan IKU yang baru. Ya itu yang tadi Pak Primus ya. Kami belum pada bagian yang kedua yang mengenai nilai tukar. Kami nanti beri kami kesempatan untuk menjelaskan berbagai pertanyaan mengenai nilai tukar, langkah-langkah apa yang mendasari kenapa kami meyakini bahwa rata tahun ini nilai tukar rupiah per dolar itu masih dalam kisaran yang disepakati secara politik nasional dan APBN maupun politik yang kesepakatan Pak Ketua antara Komisi 11 DPR RI dengan seperti itu dasar-dasar merumuskan IKU. Sampai tadi ada pertanyaan mengenai ini IKU-nya exit ya, hai kok nggak nendang ke rakyat ya, memang ini harus dijelaskan, itu harus dijelaskan berapa program UMKM berapa itu kan itu kembali lagi ini controllability enggak, realitis enggak, dan measurability enggak, itu kan harus kita sekali lagi Pak Ketua, Bapak Pimpinan, kami baru bagian pertama nih, belum masuk bagian kedua seperti itu.
Monggo, mohon arahan kami akan tetap terus bagian yang pertama. Tadi kan ada beberapa, satu kita baru bicara misalnya inflasi sama nilai tukar rupiah. Terus kita bicara masalah turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Pertumbuhan kreditnya memang baris dan segala macam di bawah optimal, bukan berarti ya dulu memang kisarannya segitu. Kita yakini memang kita masih di bawah optimal, sehingga tadi diukur Pak Dolfi bagaimana langkah BI sehingga kami ada insentif likuiditas. Ini yang kami berikan sampai kepada kontrolabilitasnya kan sampai dengan perbankan Pak Dolfi. Demandnya kan BI kan nggak bisa menggerakkan demand for credit, sehingga kami ukurannya adalah berapa IKU dalam kerjasama sinergi dengan KSSK pemerintah, itu yang kami lakukan. Intinya IKU controllable, realistis, measurable. Itu yang jadi performan. Yang lain adalah monitoring. Kalau ada monitoring, berapa proses? Tadi ada pertanyaan. IKU-nya kok outcome? Kok banyak yang proses? Proses itu sebagai dasar nanti kontribusi BI untuk IKU-IKU yang memang monitoring. Misalnya, pertumbuhan kredit kan kami nggak bisa menggerakkan sektor real. Sehingga tapi kami ada ukuran IKU bagaimana kerjasama sinergi BI dengan pemerintah maupun yang lain-lain untuk mendorong kredit ya, seperti UMKM. Kan kami juga nggak bisa kemudian UMKM yang di bawah binaan BI gitu, seperti itu. Tapi itu kan hanya bagian tertentu dari suatu proses. Kami kan nggak bisa diukur UMKM-nya penciptaan kerja berapa gitu. Yang bisa diukur adalah UMKM binaan BI gitu. Karena UMKM-nya kan secara nah ini yang cuma controllable, realistis dan juga measurable. Bapak pimpinan, monggo mohon arahan apakah kita bisa tetap bagian pertama atau kami boleh ke bagian kedua. Mohon arahan. Sedikit aja Pak. Oke, silakan Pak Andreas sebelum saya. Ya, jadi untuk bagian yang pertama, perlu konfirmasi saja Pak Gub. Jadi Pak Gubernur tidak keberatan kita untuk melakukan post factum untuk yang tahun 2025. Apakah benar demikian Pak Gub? Karena dengan demikian kita bisa bongkar semua tadi, termasuk standar deviasinya, kenapa 20 moving average, kenapa bukan yang lain dan seterusnya. Apakah demikian Pak Gub? Tidak, karena itu kan berdasarkan kontrak yang dulu sudah sebagai 2024. Yang kami masukkan tadi atas syarat itu kita jadikan masukan untuk merumuskan 2027. Karena kontrak yang sudah dari kan kita honor kan? Tapi fairnya kan untuk 2027 yuk kita buka, kita rumuskan bagaimana mandat mengukur IKU ya nanti untuk tahun 2027 kami sepakat, karena kebetulan kami juga sedang dalam proses menyusun 2027, nanti kami sampaikan sekitar Agustus rancangannya, kalau boleh nanti IKU-nya dibahas sebelum itu rumusannya, terus kemudian nanti di akhir tahun Pak Andreas kan disepakati ya, kita bedah aja supaya lebih jelas. Tapi kalau yang sudah kita tanda tangan kontraknya kan kita honor kan, kita 2025 berdasarkan kontrak 2024 di mana nilai tukar berdasarkan volatilitas, 2026 juga masih dalam kontrak 2025 kemarin itu volatilitas. Untuk 2027 iyo monggo kan kita pengen lebih baik dan kami terima kasih atas masukan-masukan itu Pak Andreas. Saya kira itu penting supaya kita di dalam merumuskan ke depan kita lebih memahami, termasuk tadi kalau misalkan nilai tukarnya semakin rendah kan BI penerimaannya semakin naik, ini kan juga salah satu yang perlu ini. Jadi mungkin pendekatan trilema kebijakan moneter perlu dimasukkan juga sehingga kita tahu nanti arah ini dengan apakah memang misalkan apakah karena anggaran kebijakannya terbatas sehingga BI nggak bisa misalkan gitu kan, nanti kita akan bisa membahas sampai ke sana gitu Pak Gub. Terima kasih. Makasih Pak Andreas. Pak Gubernur, sebelum masuk ke segmen yang kedua, sebagai diskusi ini Pak, kenapa tadi kita banyak membicarakan tentang nilai tukar? Karena tugas utama menjaga stabilitas sistem keuangan, itu kan salah satu tolok ukurnya adalah menjaga nilai tukar yang stabil dan mempunyai nilai keekonomian yang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Dan ini kita sulit mencari tolak ukur. Tetapi Pak,
kemudian ketika rupiah mengalami tekanan yang seperti ini, jauh dari asumsi makroekonomi kita yang kita sepakati, ini kan memberikan tekanan yang sangat besar. Kepada apa? Pertama kepada makroekonomi kita sendiri, karena apa? Pemerintah, tadi saya sampaikan, harus menanggung subsidi BBM, LPG, energi, dan sebagainya. Kemudian pada saat yang sama, swasta, sektor private menghadapi tekanan bahan baku mereka. Dan ini transmisi inflasinya akan terjadi. Nah, kita meminta karena ini kita menyepakati yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa di asumsi makroekonomi itu 16.500, tolong dikembalikan ke arah mendekati sana, Pak. Itu, Pak. Dan baru, karena apa, Pak? Tekanan stabilisasi nanti pasti akan itu. Tugas menjaga stabilisasi sistem keuangan itu kan banyak di sana. Itu. Sistem keuangan ini kan ada makroekonomi macam-macam, inflasi, pertumbuhan, daya beli masyarakat, dan sebagainya. Itu Pak Gubernur. Itu Pak Gubernur ya. Silakan kemudian ke sesi kedua. Kita sudah sangat dalam membahas. Pak Dolfi masih minta satu. Pak Dolfi. Ini kita dalam 2-3 minggu sudah camp PPKF. Nah, apakah konsep asumsi makro terkait dengan nilai tukar di dalam camp PPKF ini sudah mulai kita buka menggunakan yang kita bicarakan sekarang? Karena sudah membahas 2027 nih dalam 2-3 minggu ke depan ini Pak Gub. Artinya kan besok baru pengantar. Ya, pengantar. Disikapi fraksi kira-kira 2 minggu. Ya, pembahasan lagi mungkin ya paling cepat 2 minggu lagi kita akan membahas asumsi makro yang di dalamnya ada nilai tukar. Nah, di situ mungkin BI harus sudah mempersiapkan juga, Pak. Jadi sebelum itu mungkin kita sudah mulai mengkomunikasikan apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang indikator stabilitas nilai tukar itu seperti apa. Masukan aja, Pak. Setuju itu, Pak. Apa yang disampaikan Pak Dolfi? Oke, terima kasih. Boleh lanjut, Pak? Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dolfi. Masukannya memang prosesnya demikian, Bapak. Ini camp PPKF-nya kan pengantar awal, setelah itu kan masuk Banggar. Dalam pembahasan sebelum Banggar pun kami juga koordinasi dengan pemerintah. Tahun 2027 berapa sih pertumbuhannya, berapa inflasinya, berapa rata nilai tukar, dan itu juga berapa yield SPN, pembahasan di sana ada panja, termasuk panjanya kan masuk di Komisi 11. Prosesnya begitu, memang itu yang nanti kita lihat. Nah, berdasarkan itu nanti kami turunkan mengacu itu menjadi suatu asumsi-asumsi di dalam RATPIA. Monggo nanti dalam IKU tahun 2027 ya kita sepakati aja bagaimana membuat rumusan IKU yang baru. Ya, itu kalau disepakati itu ya monggo nanti seperti itu. Tapi memang kami harus menyampaikan itu, kita harus diskusi supaya nanti kita sama-sama. Boleh Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, kalau boleh kami ke bagian kedua. Oke. Silakan lanjut kedua. Ya, bagian yang kedua nanti kami ada beberapa slide yang kami sampaikan kemarin, nanti tolong disiapkan aja kawan-kawan ke slide ke-9 ya, langsung disiapkan ditayangkan supaya nanti kita ada gambaran begini Bapak, bahwa nilai tukar sebagaimana kami sampaikan ada faktor fundamental dan juga ada faktor istilahnya Pak Haris segala macam lah teknikal. Teknikal kalau Pak Andreas ya juga bicara masalah behavior, yaitu beberapa seperti itu. Fundamentalnya tadi kami sampaikan dasarnya adalah waktu kita menghitung proyeksi makro, kesesuaian rata nilai tukarnya dengan proyeksi makro, pertumbuhannya sebegini, inflasinya seperti ini, current account deficitnya begini, kreditnya seperti itu. Sehingga kenapa kami sampaikan bahwa nilai tukar sekarang itu under value. Rujukannya under value karena memang kami masih meyakini 2026 ini rata nilai tukar seluruh tahun adalah 16.500, kisarannya 16.2 sampai 16.8. Itu masih kami meyakini. Ya, karena rata year to date-nya 16.9 dan kami karena April, Mei, Juni ini ada demand untuk devisa itu besar, untuk
Biasanya ada kemarin ada jemaah haji, terus kemudian pembayaran dividen dan juga pembayaran utang, seperti itu ya. Jadi itu sehingga kenapa yakini nanti insya Allah dari pengalaman dari kami ikut di sana 2008 global seperti itu, umumnya kalau Juli, Agustus dan semuanya itu akan menguat sehingga kami meyakini sekarang under value. Saya jelaskan, under value-nya diukur karena sesuai makronya rata-ratanya 16.500, batasannya 16.800, kami bisa bawa ke sana. Seasonality-nya April, Mei, Juni karena demandnya lagi tinggi. Ya, seperti itu dan nanti Juli, Agustus akan menguat sehingga secara kurang kami masih ke sana. Faktor teknikalnya memang ada beberapa faktor global dan juga faktor domestik. Nah, kami jelaskan ini adalah bagian dari faktor global. Tahun lalu, Februari tahun lalu ada faktor global tadi sampaikan adalah kebijakan reciprocal tarif. Liberation Day-nya Amerika. Tapi waktu itu kursnya rupiah di atas 17.000, terus kami buatkan menguat tahun lalu lah seperti itu. Nah sekarang Februari tahun ini nggak tahu kok setiap Februari ya gitu ya. Terus ada perang Timur Tengah. Sehingga grafik kiri atas itu menunjukkan risiko geopolitiknya tinggi banget. Yaitu tercermin kenapa CDS kita naik kan, itu risiko itu memang globalnya seperti saya tidak ingin menyalahkan global itu ini semua negara menghadapi itulah itu ya global. Nah dampak ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang menurun di global, inflasi yang tinggi, tapi harga minyaknya ke grafik kanan atas itu kan meroket tinggi. Pernah Brent itu mencapai di atas 120. Dan sekarang turun 111, tapi kan tinggi grafik biru, abu-abu kanan, mohon maaf, abu-abu, harga minyak abu-abu, mohon maaf, itu yang kanan atas itu kan meroket, meronjak tinggi. Sehingga kenapa itu, ini juga terjadi di periode-periode yang dulu kan. Pak Bu Megawati pernah, Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi juga pernah kali. Ini adalah langkah-langkah yang ada. Nah, kiri bawah itu menunjukkan dengan inflasi Amerika yang tinggi, Fed Fund Rate kayaknya tahun ini nggak jadi turun. Fed Fund Rate akhirnya US Treasury yang 2 tahun naik, di sana grafiknya adalah menjadi 3,86. Lagi kami tidak menyalahkan global, memang itu kondisi yang kita hadapi. Tapi kemudian defisit fiskal Amerika yang tinggi membuat yang abu-abu kiri bawah itu yield US Treasury itu naik menjadi 4,46. Nah, kenapa demikian? Tentu saja suku bunga global ya itu akan berdampak di dalam negeri ya. Kalau suku bunga dalam negeri nggak naik ya outflow ya. Tapi kalau nggak mau outflow suku bunga dalam negeri harus naik kan, ini artinya terjadi suatu pelarian modal dari emerging market ke negara maju khususnya Amerika Serikat karena tentu saja yield US Treasury itu naik dan itu dialami oleh sejumlah negara. Dan kanan bawah itu menunjukkan kesemuanya itu karena Amerika pertumbuhannya tinggi, inflasinya tinggi, suku bunganya mungkin nggak jadi turun, US Treasury malah naik, jangka pendek, jangka panjang naik, akhirnya dolarnya kuat. Dolarnya kuat memberi tekanan kepada nilai tukar seluruh dunia, kepada termasuk kepada rupiah. Sehingga di sini kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kita menstabilkan nilai tukar rupiah? Dasarnya volatilitas cukup bagus kita. Apakah jawabannya kisaran ya? Nanti kita diskusikan. Seperti itu kita diskusikan seperti itu. Sehingga slide berikutnya, slide 10, kami sudah menggunakan jurus-jurus ini, kami masukannya bagus. Ini mana jurus-jurus yang perlu diperkuat ya. Tadi dari pengalaman kami 97, 98, 2005, 2000 taper tantrum 2013 dan segala macam, berbagai jurus kami lakukan termasuk gambar kiri atas. Kami harus menyampaikan sekarang kalau di 2025 makro berdasar sebenarnya memang pro growth. Monetary policy pada waktu pro stability and growth. Tapi dengan global seperti ini, monetary policy-nya nggak bisa lagi pro growth.
Harus kembali kepada stability karena mandatnya untuk menjaga stabilitas tadi Bapak Ketua. Sehingga monetary policy mulai tahun ini adalah pro stability. Tapi makrobudensial sistemnya masih pro growth, ini menjabarkan tadi menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan. Jadi assignment problem Pak Andreas ya, Pak Erik, assignment problemnya dua policy monetary makrobudensial sistem untuk pro growth, monetary adalah pro stability. Yang semula monetary policy adalah pro stability and growth. Ya, kenapa tahun lalu kami nurunkan suku bunga 5 kali? Nurunkan suku bunga 5 kali kan tahun lalu, dan kemudian BIR-nya juga turun, SRBI-nya juga turun waktu itu karena tidak terjadi outflow. Sehingga makanya dari pengalaman kami ada 7 langkah yang kami sudah komunikasikan. Satu, yaitu ya kami tingkatkan dosis untuk intervensi. Dosisnya kami tingkatkan, kami sudah lakukan dosisnya kami tingkatkan. Kami tingkatkan sehingga kami intervensi falas untuk menstabilkan karena gejolak global jumlahnya besar. Tidak hanya di pasar domestik, tapi juga luar negeri. Luar negeri itu kami lakukan. Dan karenanya itu cadangan devisa kami juga turun. Kan cadangan turun sekitar 10 miliar, tapi kami hasilnya jumlah intervensinya termasuk tadi jawaban kepada Pak Haris, ini baru spot, baru tunai. Kami terus terang juga menyediakan intervensi untuk hedging, untuk swap, untuk forward kami lakukan. Ini komposisinya itu sekarang sebagian besar itu lebih kepada untuk swap sama hedging, forward. Sehingga penurunan cadangan devisa yang sekitar 10 miliar itu baru sebagian saja intervensi yang tunai ini. Karena yang sebagian besar lebih dari 2/3 ya. 2/3 itu adalah untuk secara swap sama hedging. Karena ini adalah supaya tidak semua menguras cadangan devisa. Kami pastikan cadangan devisa lebih dari cukup. Ukurannya apa? Ada IMF. IMF itu ada indikator kecukupan cadangan devisa. Kami ukur. Memang turun. Dulu pernah 121, sekarang 114. Tapi masih di atas 100. Masih lebih dari cukup. Sehingga kami dosis intervensinya kami naikkan. Ini yang termasuk bukan business as usual. Ini all out loh. Kami lakukan. Tapi tadi juga anggota menanyakan, kan kita trilema nih, gitu ya. Nggak bisa hanya cadangan devisa intervensi saja. Harus mulai juga dengan Pak Erik tadi mengatakan kan, harus instrumen yang lain. Apa? Itu adalah suku bunga. Nah, karena ini kami meyakini akan menguat, makanya kemarin kami sudah mulai menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI. Ya, Pak Erik benar tadi sekitar hampir 100-an basis point. Nanti kami jelaskan hasilnya kayak apa. Yang tempo hari banyak outflow sekarang jadi inflow. Itu kami terus lakukan, dan kami juga dalam RDG bulan lalu sudah mengatakan ke depan Bank Indonesia siap untuk penguatan lebih lanjut kebijakan moneter untuk stabilitas nilai tukar dan inflasi. Jadi kami sudah menakar itu dari step ke step. Memang kami dalam 2 hari ini akan RDG nanti kami siapkan ya seperti itu. Jadi kami plan A, langkah 1, langkah 2, langkah dan seterusnya adalah sebenarnya kami belajar dulu zaman 97, 98, 2008, dulu kan kita banyak fokus untuk stabilitas nilai rupiah, Pak Dolfi, banyak intervensi, tidak sadar intervensi ini ya menaikkan instrumen moneter, menguras likuiditas, sehingga ya mengobati stabilitas nilai rupiah, tapi menimbulkan kekeringan likuiditas. Kami nggak mau itu. Makanya kami pembelian SBN dari pasar sekunder, sehingga Pak Ketua likuiditasnya ngucur lagi. Sehingga tahun lalu kami beli 332, year to date kami lakukan 133. Ini sekaligus ya
untuk satu tujuannya adalah supaya tidak kekeringan likuiditas, mengatasi masalah jangan menimbulkan masalah. Ya, tapi ini likuiditas rupiah kami jaga dan juga bagian-bagian ini adalah nanti untuk menarik inflow juga. Kami terus terang kami kan ada 1.700 Pak Ketua triliun dalam SPN kami. Kami jual yang jangka pendek. Sehingga suku bunga yield SBN jangka pendek naik, ada inflow, tapi kami beli jangka panjang supaya yield SBN-nya yang 6,9 ya, 6,9 APBN itu masih kami jaga itu, kami operasi moneter itu ngikutin nasional juga. Kami jual jangka pendek karena inflow-nya jangka pendek dan kami beli jangka panjang supaya yield SBN-nya Pak Dovi tidak naik terlalu tinggi, harus naik. Karena US Treasury naik kan, harus naik, tapi jangan kebangetan lah seperti itu. Kami jaga ini seperti termasuk nomor 4 juga kecukupan likuiditas di pasar. Dengan Pak Menteri Keuangan sepakatannya uang primer ya unadjusted itu supaya double digit Pak Andreas. Nah ini kami lakukan itu 11,8 sampai 14,1. Nomor 5. Batasan pembelian dolar yang semula 100.000 menjadi 50.000 mulai April, nanti kami sampaikan, nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi 25 sehingga pembelian dolar tanpa underlying ya, kalau underlying silahkan. Kalau tanpa underlying itu nanti mulai Juni menjadi 25.000 supaya betul-betul yang beli dolar nemen gitu kata Pak Hanif ya, temenan ya apa beneran lah gitu seperti itu ya, itu kita lakukan seperti itu. Dan juga nanti kami laporkan bahwa LCT tadi Pak siapa ya, Pak Fatih atau Pak siapa yang local currency transaction udah dasar dengan yuan, kami sudah ada transaksi rupiah yuan di dalam negeri yang nyambung dengan Hong Kong dengan Cina. Kami sudah lakukan itu dan juga kami juga sudah menunjuk bank-bank dalam negeri untuk jualan offshore NDF di luar negeri. Bu Destri ya sudah mulai, tapi memang baru mulai, itu yang kami lakukan. Nomor 7 tadi yang mengatakan pengawasan kepada bank-bank dan koperasi yang melakukan pembelian, kami juga sudah lakukan. Memang ini yang kami 7 listnya. Nah tadi dari masukan ada sejumlah memang dosisnya ya harus kita naikkan gitu. Ada beberapa yang kami lakukan. Kemudian kami lihat dengan keyakinan April, Mei, Juni memang demandnya tinggi, tapi mulai Juli, Agustus, September rupiah akan menguat dan keseluruhan tahun kami masih yakini rata-rata nilai tukar rupiah masih dalam kisaran yang dalam APBN yang paling tinggi adalah 16.800. Kami coba dari arahan tadi coba bisa nggak mendekati 16.500 Pak Ketua, karena yang harus diukur kan berapa intervensinya, berapa kenaikan suku bunga dan segala macam, sehingga kita harus lihat cost benefit and cost secara nasional, secara BI. Kami tidak ada niatan semuanya untuk neraca BI. Surplusnya BI ke pemerintah semua. Pajaknya tinggi, kami bayar juga. Kami kalau penerimaan tadi, jangan kami dinilai karena ingin kami menarikkan kan pajak. Ya, kami bayar. Surplus kami kembalikan. Jadi penerimaan itu juga kembali kepada negara. Tapi kami pertimbangkan bagaimana benefit and cost secara nasional. Itu yang kalau boleh ya, itulah 7 langkah. Nah, sekarang kami laporkan tadi banyak pertanyaan, slide 11 ya. Pak Erik mengatakan tadi BI rate-nya sudah, Pak Erik lagi keluar ya. Grafik kiri atas yang sebelah kanan adalah kenaikan SRBI. Di sana yang 12 bulan sudah 16,4, yang 9 bulan sekitar 6,41. Kemudian yang 9 bulan itu adalah sekitar berapa? 6,31 sama 6,2 lah itu kami. Lah kenapa? Ini mohon dipertimbangkan yang tabel kanan atas, boleh di-zoom Mas ya, kanan atas itu ya. Yang tabelnya, ini tabelnya supaya ini menjawab nih ya. Global memang semua kena, tapi tolong dilihat dampaknya terhadap Indonesia. Mari kita lihat data 2026 ya. 2026 itu di Q1 Pak Ketua ya, Januari, Februari, Maret. Saham itu outflow 26,06 triliun.
saham ya. SBN itu keluar outflow 25,1 triliun. Ini Januari, Februari, Maret. Nah, SRBI Januari, Februari masih inflow, tapi Maret itu juga mulai outflow. Kenapa? Kan perangnya semakin ganas, kan semakin tinggi. Dampak minyak kan tinggi banget lah seperti itu. Oleh karena itu kenapa kami perlu naikkan suku bunga SRBI supaya terjadi inflow. Alhamdulillah sudah masuk tuh. Ya, SRBI, tabel kolom SRBI, April 2026 48,2, Mei sampai tanggal 8 ya, itu sekitar 27,05. Sehingga April Mei 75,31 sampai 8, keseluruhan tahun SRBI sudah inflow 105,16 Pak Ketua. Ini untuk supaya mengkompensasi outflow Bapak. Inflow-nya itu dari ke BI atau inflow ke dalam sistem moneter dari luar masuk ke dalam, Pak? Ke sistem moneter ke dalam karena ini pembelian asing terhadap SRBI di pasar sekunder, Bapak. Oke, berarti pembelian asing terhadap... Betul, Bapak. Betul, Bapak. Yang SBN itu juga penjualan investor asing di pasar sekunder, demikian juga saham. Sehingga ya, dan langkah kami juga sudah mulai mendorong inflow-nya pembelian SPN oleh investor 13,36 SPN April year to date untuk itu 1,5. Saham yang kemudian Aprilnya itu masih outflow. Jadi saham itu Januari sampai April outflow, tapi Mei minggu pertama sampai 8 Mei itu sudah ada inflow 10,9. Tapi secara keseluruhan SPN masih outflow year to date ya. Saham masih outflow, sehingga kenapa kami meningkatkan SRBI supaya net inflow masih terjadi, alhamdulillah 67,3 itu inflow, sehingga itu menambah pasokan falas di dalam negeri. Masih kurang Bapak Ketua karena memang demandnya lagi tinggi, globalnya lagi begitu, sehingga kami intervensi yang tadi kami sampaikan, insya Allah nanti Juli Agustus sudah demandnya itu sudah mulai agak menurun, sisanya itu bisa kita bisa kemudian intervensi tidak terlalu besar lah gitu ya. Nah, tolong digedekan grafik kiri bawah. Kami katakan, Pak Gubernur, silakan monggo Bapak. Tadi kan ada dari berapa langkah, 7 langkah itu kan, yang poin keempat Bapak melakukan operasi pembelian SBN kan. Pembelian SBN. Nah, dari grafik tadi, SBN masih negatif itu Pak. Masih negatif 10. Di sampai itu. Nah, berarti kan upaya menjaga SBN-nya kan masih belum optimal itu Pak. Walaupun kita memberikan pujian dalam langkah itu kan sudah cukup bagus dalam menstabilisasi yield SBN kita supaya tidak mengalami tekanan dan tidak mengalami itu. Tapi langkah itu pun masih belum cukup Pak karena masih negatif. Itu. Pimpinan, sekaligus supaya ngelengkapin ini. Memang kita harus berhati-hati dalam melakukan pengeluaran dari SBN ini. Di satu sisi ini juga perlu satu harmonisasi, sinkronisasi antara fiskal dan moneter. Karena itu sebetulnya saya juga agak perlu mungkin penjelasan secara menyeluruh dari KSSK mengenai rencana mengaktifkan bond stabilization fund ini. Karena kalau tidak, ini kan aksi yang dilakukan oleh fiskal tanpa koordinasi dengan moneter. Nah ini don't make it confused in the market gitu. Karena saya juga banyak mendapatkan pertanyaan tentang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas, Pak Ketua. Kebetulan dalam waktu dekat deputies meeting akan rapat ya besok malam gitu ya, nanti sebagai masukan ya untuk supaya koordinasi yang disarankan oleh Pak Ketua dan Pak Andreas itu bisa dilakukan, sehingga kalau diperbesar memang, tapi alhamdulillah sudah ada SBN itu inflow, artinya apa, sudah ada penyesuaian yield-nya, karena kan yield-nya luar negeri kan naik.
Nah, sehingga harus ada penyesuaian. Cuma yang kami lakukan, grafik kiri bawah, kami itu ada 1.700 triliun SBN. Ada yang jangka pendek sampai 5 tahun, ada yang jangka panjang. Kami jual yang jangka pendek karena investor asing ini Pak Andreas lagi pengennya beli yang jangka pendek, belum mau yang jangka panjang karena ketidakpastian globalnya, sehingga kami jualan yang jangka pendek, sehingga itu yang inflow tadi SBN tadi lah, kami juga membeli yang kemudian jangka panjang supaya yieldnya SBN tidak naik tinggi, tapi juga perlu ada penyesuaian lah, ada penyesuaian. Kalau yieldnya luar negeri naik kan yield SBN harus naik kan, kita harus ada ukuran-ukuran. Misalnya kalau dengan India itu kurang lebih sekitar minimal 2,6 ya Mas Tommy ya, perbedaan US Treasury dengan yieldnya India, itu saja supaya seperti itu. Tapi kami juga tadi kiri bawah kami lakukan, kenapa tadi kami lakukan untuk pembelian SBN dari pasar sekunder, supaya kalau intervensinya gede kan nyerap rupiah nih Pak Andreas. SRBI kami jual lebih gede kan nyerap rupiah. Sayang kami nggak mau likuiditas di rupiah di dalam negeri kering kan. Kami beli SBN. Kalau kami beli SBN, rupiahnya kan ngucur lagi ke pasar. Nah, kenapa kami cukup besar beli untuk Mei sampai dengan 13 Mei itu 133,4 triliun kanan bawah seperti itu ya. Ini sampai Bapak jam 4 ada acara, minta tolong dipercepat. Ya, itu kami seperti itu kami lakukan seperti itu. Ini beberapa yang kami lakukan. Kembali yang gede kami akan cepat saja langkah-langkah next slide berikutnya Mas. Divisanya kami lakukannya ini yang tadi pembatasan, penurunan pembatasan ya, ini yang sudah kami lakukan sejak April, kurang lebih sekarang yang tanpa underlying itu adalah 10,8%. Nanti mulai Juni dengan penurunan sampai dengan 25 itu adalah kurang lebih tinggal 3,5% pembelian dolar tanpa underlying itu sekitar menjadi hanya 3,5%. Sekarang adalah 6,5%, mohon maaf, mulai April tanpa underlying. Kalau kita turunkan menjadi 25 menjadi Bu Destri ya, menjadi 3,5% itu cukup ini. Yang kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Pak Fatih dan segala macam adalah next slide ada 13 adalah mengenai local currency. Benar Pak Fatim, ini adalah yang kami terus lakukan. Nah, Tiongkok itu yang terbesar. Grafik kiri atas menunjukkan bahwa local currency transaction Indonesia Tiongkok sudah mencapai 3,7 BU per bulan pada Mei itu 3,7. Juni tahun lalu itu hanya 0,8, di bawah 1. Sehingga 3,7 ya, sekitar average 3,5, 3,7 itu ada yuan di bank-bank domestik, ada rupiah di sana. Di sana di mainland juga ada yuan, ada rupiah. Oleh karena itu kami kemudian terima kasih Bu Destri, Pak Thomas membuka transaksi direct yuan rupiah di dalam negeri. Jadi sekarang sudah ada transaksi tidak hanya rupiah dolar Pak Andreas, tapi juga rupiah yuan. Ada spot, ada swap, ada forward, kami juga lakukan. Nah, grafik kanan atas itu menunjukkan yang biru itu adalah jual ya, jualnya ada sekitar 1,8, belinya adalah sekitar 2,5, sehingga memang yang jual yang beli lebih banyak, sehingga ini kenapa ada clearing bank. Dan kami juga sudah mulai akan membuka bahwa operasi moneter kami swap, forward, term deposit juga tidak hanya dolar tapi juga yuan. Itu kami lakukan, sehingga ini memang diversifikasi mata uang ya, yang semuanya dolar sekarang sudah ada yuan. Dan kami akan terus terima kasih Pak Wati untuk sarannya untuk nanti ke yen maupun ke mata uang lain, dan ini dalam bagian juga local currency transaction dan sistem pembayaran ini bagian juga yang didiskusikan dalam BRICS ya, langkah-langkah ini. Dan Indonesia Cina itu termasuk yang maju, termasuk juga di sana jual beli renminbi sama IDR
antar bank itu juga sudah mencapai itu di bulan April itu 2,93. Jadi sudah banyak berkembang ini yang ini, dan kami akan lakukan berbagai langkah-langkah. Itu barangkali update mengenai 7 langkah. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami meyakini bahwa rupiah ke depan akan menguat. Sekarang ini dalam tekanan under value karena globalnya tadi kami sampaikan, dan juga ada seasonal demand April, Mei, Juni, dan insya Allah nanti Juli dan itu akan menguat. Secara keseluruhan kami meyakini ini rata tahunannya masih dalam kisaran yang APBN 16,2 sampai 16,8. Itu juga slide ke 10 tadi, tolong kembali, itulah 7 langkah yang kami lakukan. Kami terus all out, kami terus-terusan, dan masukan-masukan tadi yang disampaikan kami terima sebagai masukan yang sangat bagus, sehingga kami bisa menakar ini ya, dosis mana yang perlu kita perkuat dan segala macam, dan insya Allah ke depan akan lebih baik. Indonesia saya kira prospeknya bagus, fundamentalnya bagus. Kita harus ada keyakinan ya, tentu saja sebagai umat beragama kita harus yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu bersama kita, yang harus bekerja untuk ke nasional, dan dalam kondisi-kondisi ini memang tingkat ketekunan dan kesabaran itu memang sangat diperlukan. Kalau dengan Pak Kiai Hanif ya, banyak ayat-ayatnya ya, seperti itu. Saya tidak ingin merujuk ya, Pak Hanif itu sering mengajari saya, Pak Gubernur, fadkuruni atkurkum waskuruni wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalat, katanya Pak Hanif loh itu, Pak Kiai Hanif ya. Itu artinya apa? Mari kita terus membangun optimisme, yakin semuanya kita lakukan, dan kita terus memohon bimbingan petunjuk, dan dengan keyakinan Allah akan memberikan bimbingan. Dan saya terima kasih Bapak pimpinan semua yang selalu mendukung kami dan memberikan masukan-masukan sangat baik, dan insya Allah kami akan tindak lanjut. Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak Ketua, saya mengamati dari yang tadi dijawab oleh semua pertanyaannya. Cuma pertanyaan saya ada 2 yang belum dijawab oleh Pak Gubernur. Di 3 saya pertanyaan, yang 1 sudah secara global, yang 2 belum dijawab Pak Gubernur. Terima kasih, tadi ada bantuan Bu Ana dan juga tadi yang bersamaan dengan Pak Marwan, yaitu berkaitan dengan UMKM. Terima kasih. UMKM bagian-bagian dengan UMKM. Kalau boleh kami laporkan, tahun ini memang ada yang kami ingin luncurkan untuk nasional, yaitu adalah program Baristra secara nasional dan program untuk Wastra secara nasional kami lakukan. Di samping yang kami luncurkan kemarin adalah program nasional untuk digital entrepreneurship. Kami sudah menerima 800 proposal, dan mereka sekarang dalam training untuk membuat bisnis digital, startup, dan insya Allah nanti kemudian akan sandboxing, dan kemudian kami akan mengundang investor. Itu yang tadi, yang 1 untuk UMKM. Yang kedua, terima kasih Bu Ana untuk masukannya. Memang kami tetap akan menjaga keseimbangan antara uang kartal, uang kertas, uang logam, dan juga uang yang sekarang dasarnya uang elektronik, dan juga kedepannya uang digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami kan di Indonesia demografinya kan ada yang masih memerlukan uang rupiah kertas, dan harus sekarang uang elektronik, uang digital, dan ke depan juga ada digital kami sedang kembang, sehingga tugas kami itu. Dan terima kasih Bu Ana untuk masukannya untuk berbagai daerah, dan terutama Pak Riki itu dari daerah-daerah ngelihat kebutuhan masing-masing, dan tetap diyakinkan bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah, mengingatkan bahwa meskipun pakai kris bukan berarti yang pakai kertas ditolak lah, itu barangkali. Terima kasih masukannya Bu Ana, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Izin Pak Ketua, terima kasih Pak Gubernur sudah dijawab tadi. Kami tadi di sini bicara soal evaluasi untuk ATBI 2025. Nah, tadi pertanyaan saya juga untuk misal ATBI 2025, kalau tadi Pak Gubernur menyampaikan untuk program baru mungkin di luar ATBI 2025. Itu mungkin catatan saya ya Pak ya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Gubernur atas semua jawaban. Tadi penjelasannya sangat dalam dan sangat teknikal, memberikan
banyak argumentasi yang sangat valid sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 11. Walaupun masih terbuka juga ruang diskusi dalam rangka perbaikan keputusan untuk memperbaiki ya beberapa hal. Salah satunya IKU harus kita perbaiki. Apakah angka 100 ini seperti tadi, kalau 100 ini kayaknya angkanya Tuhan gitu. Bukan angkanya manusia gitu. Yang bisa mencapai kesempurnaan absolut itu kan hanya Tuhan. 109. Ini 109 itu, above the God gitu loh. Nah, itu yang harus kita rumuskan kembali. Itu. Dan ini semuanya kan ukuran yang kita bikin. Nah, kalau ukuran yang kita bikin ini, kalau kemudian titik optimumnya di 100, ya kita akan menata ulang. Termasuk tadi bagaimana pengertian menjaga stabilitas. Nilai tukar pada nilai keekonomian ini bahasanya ya memang nggak ketemu. Gitu. Setelah kita mendengarkan tadi, kita sekarang masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu kita rancangan kesimpulan. Harus saya bacakan. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia masa sidang kelima tahun sidang 2025-2026 hari Senin 18 Mei 2026. Komisi 11 DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan kinerja Bank Indonesia tahun 2025. Komisi 11 DPR RI memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia dalam mencapai kinerja Bank Indonesia tahun 2025. Bank Indonesia, ketiga, Bank Indonesia dalam melakukan operasi kebijakan moneter melalui pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder harus berdasarkan pada prinsip transparansi dan disertai dengan mitigasi risiko. 4. Bank Indonesia mempertajam kualitas indikator kinerja utama (IKU) pada laporan-laporan selanjutnya yang dapat menunjukkan dampak terhadap kebijakan dan program Bank Indonesia pada stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, penyediaan likuiditas perbankan utamanya UMKM, dan pertumbuhan ekonomi. 5. Bank Indonesia memperkuat dan mempertajam kebijakan, program, dan IKU dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mencapai nilai fundamental ekonominya. 6. Bank Indonesia mempertajam kebijakan devisa hasil ekspor DHE untuk mendukung stabilitas nilai tukar. 7. Bank Indonesia memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam menjalankan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pendalaman pasar uang. 8. Bank Indonesia menyempurnakan dan mempertajam laporan capaian kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur yang dapat memperlihatkan laporan kinerja setiap anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan pembagian tugas dan wewenang Bank Indonesia. 9. Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran uang kartal, memastikan kelancaran pengedaran uang rupiah, serta menjamin kecukupan dan peningkatan kualitas rupiah. 10. Ini normatif, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dijawab secara tertulis, nanti disampaikan kepada sekretariat paling lama 7 hari kerja. Saya tawarkan kepada seluruh anggota terhadap kesimpulan rapat tersebut, apakah bisa diterima? Mungkin mempertajam aja Pak Ketua. Tadi nomor kesimpulan uang kartal. Uang kartal nomor berapa tadi? Nomor 9. Oke, baik. Pembayaran dengan menggunakan uang kartal. Hanya redaksional aja. Oke.
Uang kartalnya Bu Arna ini masih banyak. Kalau dibilang nggak ada serinya nanti uang nggak sah, Bu. Pak Ketua, sebenarnya kalau mau ekstrim, ya dilarang menolak. Jika yang menggunakan uang kartal itu lebih ekstrim. Tapi kami percaya bahwa Bank Indonesia akan menyampaikan ini untuk penetrasi pasar dan sistem pembayaran, Pak. Terima kasih. Kalau uangnya sudah nggak berseri begini nih, Pak. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pak Hanif, pimpinan? Setuju. Saya tawarkan kembali kepada Pak Gubernur. Terima kasih, ini bagus sekali kesimpulannya, hanya redaksional aja untuk butir ke-6 kalau boleh. Ke-6. Ke-6 karena kebijakan DHI-nya ada di pemerintah, tapi kalau boleh Bank Indonesia mempertajam kebijakan untuk penempatan ya. Itu karena polisinya ya, ini. untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam ya. Oke. DHI setelah DHI sumber daya alam. Ya, DHI ya boleh itu sumber daya alam dalam burung DHI des SDA. Kalau boleh itu kan kewenangannya ada di penempatan. Ya. Kurang tajam, Pak. Kalau penempatan kan di mana saja bisa, Pak. Penempatan dalam negeri dong, Pak. Ya pasti Bu, ini penempatan dalam negeri ini, Bu. Saja bisa, selama ini di luar negeri banyak parkir. Kami ada PBI-nya yang sudah ini. Kami sudah koordinasi kok Bu Ana. Terima kasih atas masukannya, Bu. Oke. Terima kasih Bapak, Bu. Semuanya setuju Pak Gubernur? Terima kasih ini. Yang urusan DHI itu memang BI cuma mendapatkan penugasan dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian, sepakat? Sepakat. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah kita telah menyimpulkan rapat hari ini dan saya menyatakan bahwa kesimpulan rapat telah disetujui. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia yang merupakan lanjutan dari rapat penundaan tanggal 8 April yang lalu dan kita lanjutkan lagi di tanggal 18 Mei. 40 hari, Pak. 40 hari baru selesai ini rapat. Dan hasilnya alhamdulillah kita tadi mendengarkan banyak hal dan saya berharap masyarakat teredukasi dengan baik, Pak. Bahwa kenapa rupiah bisa seperti saat ini di 17.600, apa penyebabnya? Masyarakat tahu dan tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan. Dan kepanikan yang berlebihan itu tidak boleh terjadi karena tadi penjelasan Bapak, hampir semua negara mengalami situasi pelemahan. Situasi pelemahan. Karena ya memang kondisi globalnya memaksa untuk itu. Dan sebelum saya mengakhiri rapat, saya beri kesempatan kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan kata penutup. Terima kasih Bapak Ketua, pimpinan seluruh anggota. Terima kasih atas masukan dan insya Allah itu bukti bahwa bagaimana sinergitas kerjasama dan insya Allah untuk kami untuk lebih baik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari Komisi 11 minta maaf apabila ada hal yang kurang benar kepada Pak Gubernur beserta jajaran, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan rapat kerja ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.